Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hoirulia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1 dengan NPM 2488201023. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Ratnaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak yang telah memberikan tugas video mengenai kendala dalam menyimak. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, keegoisentrisan. Sifat mementingkan diri sendiri atau egois mungkin saja merupakan cara hidup bagi sebagian orang. Orang yang egois tidak akan bergaul dalam masyarakat dengan baik. Dia lebih senang didengar oleh orang daripada mendengarkan pendapat orang lain. Sifat seperti ini merupakan kendala dalam menyimak. Yang kedua, keengganan ikut terlibat. Keengganan menanggung risiko jelas menghalangi kegiatan menyimak karena menyimak adalah salah satu kegiatan yang mau tidak mau harus melibatkan diri dengan sang pembicara. Bagaimana seseorang dapat menjadi penyimak yang baik kalau dia enggan atau tidak mau melibatkan dirinya dengan pembicara dan para penyimak lainnya? Keengganan ikut terlibat dengan orang lain memang merupakan suatu kendala dalam kegiatan menyimak yang efektif. Ketiga, ketakutan akan perubahan. Perubahan dapat saja terjadi, tetapi perubahan yang kita harapkan adalah perubahan yang membawa keinginan. Orang yang takut akan perubahan tak akan bisa menjadi penyimak yang efektif. Apabila ingin menjadi seorang penyimak yang baik, jangan takut dan harus rela mengubah pendapat. Bila perlu harus berani mengubah dan menukar pendapat sendiri kalau memang ada pendapat atau gagasan partisipan lainnya yang lebih unggul dan lebih dapat diandalkan. Orang yang takut akan perubahan tidak akan dapat mengalami kemajuan karena dia sendiri hidup dalam suasana yang selalu berubah. 4. Keinginan menghindari pertanyaan. Malu bertanya sesat di jalan. Jika isi peribahasa ini kita pahami benar-benar, maka tidak akan ada alasan bagi kita untuk menghindari atau tidak mau menjawab pertanyaan orang lain. Dapat memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan orang lain, berarti kita telah membantu dia. Keinginan menghindari pertanyaan dengan alasan takut nanti jawaban yang diberikan akan memalukan jelas merupakan kendala dalam kegiatan diskusi, kegiatan berbicara, dan kegiatan menyimak. Kondisi internal ini harus diperbaiki kalau memang kita ingin menjadi penyimak yang efektif. 5. Puas terhadap penampilan eksternal. Pada saat kita mengemukakan suatu pendapat, kita melihat partisipan mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum. Kalau kita terus merasa puas dengan tanda simpatik dan pengertian seperti itu, maka kita akan gagal menyimak lebih intensif lagi untuk kalau pengertian itu memang benar-benar wajar. Orang yang cepat merasa puas setelah mengetahui maksud sang pembicara berarti tergolong penyimak yang tidak baik. Sifat lekas merasa puas terhadap penampilan eksternal jelas merupakan suatu kendala atau rintangan dalam kegiatan menyimak efektif. 6. Pertimbangan yang prematur. Kalau ada sesuatu yang prematur, maka itu merupakan sesuatu yang tidak wajar. Segala sesuatu yang akan diutarakan para pembicara telah diketahui oleh penyimak yang mempunyai pertimbangan dan keputusan yang prematur. Ini adalah contoh penyimak yang jelek dan sifat seperti ini justru menghalanginya untuk menjadi seorang penyimak yang efektif. 7. Kebingungan semantik. Suatu kata tergantung pada individu yang memakainya dalam situasi tertentu dan waktu yang tertentu juga. Kalau seorang penyimak yang tidak memahami hal ini, maka dia akan kebingungan dalam mengartikan kata-kata yang dipakai oleh sang pembicara. Kebingungan semantik ini jelas merupakan kendala serius bagi seorang penyimak. Bagaimana mungkin seorang penyimak yang baik dapat menangkap, menyerap, memahami, apalagi menguasai isi ujaran kalau dia tidak memahami makna kata-kata atau wacana yang dipergunakan oleh sang pembicara. Seseorang yang ingin menjadi penyimak yang efektif harus mempunyai kosakata yang memadai. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.